Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita belajar lagi pada hari Selasa 12 Januari 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik ya. Nah, hari ini kita masih dengan tema 6, subtema 2. Masih mengenai cita-cita ya, cita-cita. Kita belajar bahasa Indonesia. Kemarin ada yang tahu bahasa Indonesia kita belajar apa? Puisi. Hari ini kita belajar puisi. Kita akan belajar bagaimana untuk membuat puisi. Puisi tentang apa? Puisi tentang cita-cita ya. Apa saja nanti akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Apa sih kemarin itu puisi ya? Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan hati penyair ya, yang dirasakan, dilihat ya, menggunakan kata-kata yang indah. Untuk membuat puisi itu diperlukan kata-kata yang indah agar menjadi lebih bermakna dan terlihat menarik ya. Nah, dalam menulis puisi harus dapat menentukan pilihan kata. Pilihan kata itu apa? Pilihan kata itu adalah bagaimana kita untuk memilih kata ya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti yang lebih indah. Misalnya bagus ya, diganti dengan kata elok ya, agar lebih cantik. Nah, itu pemilihan kata ya. Kita cari sinonimnya yang lebih indah ya. Kalau dibaca itu yang lebih indah. Selanjutnya kita intinya ya, bagaimana cara menulis puisi. Yang pertama, karena namanya menulis ya pasti siapkan alat tulis ya. Yang kedua, jangan lupa menentukan tema puisi. Tema itu apa? Tema itu adalah gagasan pokok suatu puisi yang fungsinya agar membantu pengarang untuk membuat puisi sesuai dengan ruang lingkupnya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya tema pekerjaan. Nah, puisi disuruh membuat tema pekerjaan. Nah, apa yang harus penyair itu lakukan? Temanya pekerjaan. Dia harus membuat puisi dengan ruang lingkup hanya pekerjaan saja. Misalnya dokter, guru, pilot ya, dan masih banyak lagi. Kemudian menentukan judul. Setelah menentukan judul, kemudian memilih pilihan kata ya, pilihan kata dengan cara tadi yang Ibu jelaskan, memilih kesamaan arti ya, yang memiliki kesamaan arti, kemudian ditulis dalam puisi yang indah, yang penuh makna. Selanjutnya dibaca berulang-ulang supaya dapat menentukan apakah puisi tersebut sudah bagus atau tidak ya. Kemudian setelah membuat puisi kita menentukan makna puisi. Setelah membaca kita tuh harus tahu apa sih makna puisi. Apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Yang pertama harus tahu dulu tema dan judul puisi. Kemudian hal-hal penting apa saja yang ada dalam puisi. Yang ketiga yaitu kita harus tahu ya, menentukan kata-kata yang sulit pada puisi, kemudian kita artikan agar tahu makna yang ada dalam puisi. Selanjutnya dibuka Bu Pena 4C halaman 32 ya, sepertinya halaman 32 ada bacaan tentang dokter. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan isi dari Bu Pena 4C halaman 32 tersebut ya.
Anak-anak, sekarang kita latihan soalnya ya. Di buku pena 4C halaman 32 itu, soal yang pertama, apa yang dilakukan setelah menentukan tema dan melakukan observasi dalam membuat puisi? Tadi Ibu sudah menjelaskan, setelah kalian menentukan tema dan melakukan observasi, kemudian mulai membuat puisi dengan merangkai kata-kata yang indah agar menjadi sebuah puisi. Kemudian kalau ada soal seperti ini, mengapa pengarang perlu melakukan pemilihan kata? Ya, agar puisi itu menjadi lebih indah dan bermakna, agar lebih indah apabila didengarkan. Kemudian, bagaimana cara menentukan pilihan kata? Ya, dengan mencari kata-kata yang memiliki persamaan arti. Contohnya tadi ya, misal bagus itu diganti elok ya, biar lebih indah. Kemudian 4. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih kata? Ingat anak-anak, saat kamu membuat puisi, kamu harus memilih menggunakan kata yang bermakna positif ya, yang santun, yang memuji dengan sesuatu yang indah, dan menghindari kata-kata yang menjelekkan. Ingat ya, ini biasanya sering keluar di soal. Kemudian setelah itu kita belajar ya. Nah, itu ada puisi tentang dokter. Dibaca dulu puisinya. Kemuliaanmu dengan uluran tanganmu, keikhlasan kau tunjukkan dengan sapa dan senyum ramahmu, kerelaanmu menyisihkan semua waktu untuk membantu sesamamu. Kau berikan nasihat yang selalu kupatuhi, kau berikan pengobat agar kupulih kembali. Semua akan baik-baik saja di tanganmu, kelak aku akan jadi dokter sepertimu. Ya. Kemudian soalnya, apa tema puisi tersebut? Temanya itu adalah cita-cita yang mulia ya. Contohnya dokter. Kemudian B, apa hal yang dikagumi pengarang terhadap dokter? Apa? Pengarang kagum akan atas profesi dokter yang mulia, yang selalu membantu sesama. Kemudian nomor 3, tuliskan kata-kata yang menurutmu indah dalam puisi tersebut. Contohnya apa? Contohnya uluran tanganmu, kata sapa, kata pengobat. Kemudian nomor 4 ya, makna dari kata-kata yang telah kamu tulis tersebut. Maknanya apa? Uluran tanganmu itu adalah bantuan. Kemudian sapa itu adalah menyapa pasien. Kemudian pengobat itu adalah mengobati pasien yang sakit. Kemudian ini adalah intinya ya anak-anak. Jadi biasanya kalian itu harus bisa menulis isi dari puisi yang ada ya. Isinya ya atau maknanya yaitu ada dokter yang sangat mulia ikhlas membantu pasien yang sakit ya, itu adalah makna dari puisi dokter. Selanjutnya sudah selesai pembelajaran pada hari ini untuk mapel bahasa Indonesia. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.